Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya dan pertolongannya kepada kita semua dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan satu berita terkait dengan pandangan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, ya, suatu media nasional yang terkenal sejak dulu, yaitu yang dan Litbang Kompas sering juga melakukan survei tentang capres maupun pilkada. Nah, saudara sekalian, hasil debat, ya, kemarin setelah debat capres ketiga atau debat capres kedua, kemarin capres itu yang kedua, jika sekalian dengan cawapres berarti debatnya sudah ketiga kali. Nah, Litbang Kompas setelah melakukan para capres atau cawapres melakukan debat itu selalu pasca itu melakukan survei, dan inilah survei Litbang Kompas yang coba kita tampilkan pada kesempatan siapa pemenangnya dan siapa tampil yang lebih baik dan bagaimana dengan Prabowo Subianto yang dianggap sebagai menhan, tentara pula, tetapi dalam debat itu gimana keadaannya, apakah dia menguasai atau dia terpuruk karena termasuk juga penguasaan materinya. Nah, saudara sekalian, berita ini kita ambil dari Kumparan News, ya, di mana dikatakan bahwa dengan judul Litbang Kompas soal debat ketiga titik 2 Prabowo tak kuasai materi, Anies paling performan. Ya, nah, Anies paling perform, katakan, ya. Saudara, Litbang Kompas merilis hasil survei jejak pendapat usai debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari, Minggu malam, ya, 7 Januari 2024. Saudara, hasil Capres 02 Prabowo Subianto dinilai tak kuasai materi. Padahal debat ketiga Pilpres ini mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan globalisasi. Sejatinya Prabowo sebagai menhan harusnya menguasai, apalagi berlatar belakang TNI gitu. Namun dalam jejak pendapat Litbang Kompas, Anies justru dinilai performanya paling menjanjikan. Ada 3 indikator yang dinilai, yakni soal menjawab pertanyaan, menguasai permasalahan, hingga penampilan. Berikut hasilnya. Pertama adalah Anies Rashid Baswedan. Yang pertama, menjawab pertanyaan dengan jelas dan lancar, yaitu 7,4 nilainya, 7,4. Kemudian menguasai permasalahan yang didiskusikan, nilainya 7,2. Kemudian penampilan kandidat di atas panggung, yaitu 7,9. Yang kedua, Prabowo Subianto, ya. Prabowo Subianto yang pertama menjawab pertanyaan dengan jelas dan lancar, 6,9 nilainya. Jadi masih Anies yang masih unggul, ya. Menguasai permasalahan yang didiskusikan 6,9 pula, masih kalah dengan Anies. Kemudian penampilan kandidat di atas panggung cuma 7,1, masih kalah dengan Anies, di mana Anies memiliki dalam bidangnya memiliki 7,9. Kemudian saudara sekalian, berikutnya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan dengan jelas dan lancar, 7,4, nilainya sama dengan Anies. Menguasai permasalahan yang didiskusikan juga 7,4, yaitu sama. Kemudian penampilan kandidat di atas panggung 7,8, yaitu masih kalah 1 poin dengan Anies. Nah, itu penilaian dari para peserta itu, ya, peserta survei atau para netizen lah. Kemudian metode jejak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini yaitu dilakukan melalui wawancara telepon pada Minggu 1 Januari 2023 pukul 19.30 sampai 22. Jadi berarti dalam proses ketika proses debat itu berlangsung, ya. Sebanyak 202 responden dipilih secara acak sederhana dari data panel Litbang Kompas sesuai proporsi penduduk per provinsi. Tingkat kepercayaan 95% dengan margin error 6,7%. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat dari survei ini, maka Prabowo jauh, ya, tertinggal dibanding 2 rival lainnya, yaitu Anies Rashid Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Dan kita lihat dari proporsi penilaian, saya lihat Ganjar dengan Anies ini seimbang lah, ya, dalam hal baik penampilan, penilaian penampilan, penguasaan materi maupun
lainnya di acara debat kemarin. Nah, saya kira kawan-kawan sekalian, saya kira ada satu saran buat Anies Baswedan ke depan, karena saya lihat di survei-survei hari ini di luar Litbang Kompas itu mulai terjadi pergeseran dukungan dari beberapa portal ya, yang dulunya selalu dimenangkan Anies, sekarang sudah mulai geser kepada Ganjar. Misalnya di polling yang dilakukan oleh SCTV berita 6 itu ya, kalau nggak salah itu. Itu dulunya Anies selalu menang, termasuk pada pasca debat yang lalu. Sekarang dimenangkan 1 poin oleh Ganjar Pranowo yang sudah berakhir pollingnya. Kemudian demikian juga yang dilakukan oleh Iwan Fals, di portalnya Iwan Fals, walaupun selisihnya masih tetap itu, tetapi saya kira sebelumnya selalu dimenangkan Anies, sekarang sudah dimenangkan Ganjar. Itu artinya Anies harus merubah pola penampilan, jangan terlalu menyerang Prabowo Subianto. Bahkan serangan terakhir ini yang menyebutkan tanah milik dan apa-apa itu sebetulnya tidak layak, dan menurut kita itu juga sudah tidak bagus. Anies terlalu menyerang, sudah mengarah ke pribadi, dan itu yang menyebabkan ada negatifnya di situ. Walaupun secara media memang dilihat dari negatif berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Anies memiliki negatif ininya kemarin itu cuma 6%, Ganjar 15%, Prabowo masih sampai hampir menyentuh hampir angka 69 sampai hampir 70%. Tetapi di sisi yang lain ada juga mengatakan Ganjar lebih positif dibanding Anies. Oleh karena itu hati-hati dalam debat berikutnya. Anies harus mengontrol diri, jangan terlalu asik menyerang Prabowo, jangan sampai ke split ke hal yang pribadi seperti menyebut lahan Prabowo yang memiliki lahan yang begitu luas, kemudian tentaranya itu tidak ada hubungannya. Karena itu biarlah masyarakat yang menilai. Walaupun sebetulnya Anies karena itu bukan hanya Prabowo, para oligarki umumnya seperti itu. Karena itu nanti kalau Anda jadi presiden, baru Anda menertibkan itu, bagi lahan-lahan yang dianggap merugikan rakyat dan tidak lagi melakukan tidak lagi terkelola dengan baik, pajak dan sebagainya itu harus dikembalikan kepada negara, dicabut izinnya dikembalikan kepada negara. Tetapi dalam debat itu mengesankan bahwa Anies khususnya, Anda menyerang Prabowo secara pribadi tentang harta dan lain sebagainya. Dikaitkan dengan misalnya kondisi para prajurit TNI yang dilapor itu, sehingga menimbulkan banyak reaksi, termasuk Fahri Ali. Walaupun Fahri Ali sebetulnya tidak terlalu kita anggap, karena dia sendiri sebetulnya cari makan di sana dan di berbagai tempat, dan tidak wajar sebetulnya mengkritik, sekarang membela, ya kita anggap sebagai bagian dari penjilatan Fahri Ali. Tetapi itu kan serangan balik terhadap Anies ini yang menyebabkan di beberapa sosial media yang memiliki pengikut yang cukup besar, Liputan 6 ya, Liputan FCTV yang tadinya Anies selalu menang, sekarang sudah kalah 1 poin di survei yang ini. Kemudian di surveinya di portalnya Iwan Fals yang tadinya selalu Anies menang, sekarang sudah kalah dari Ganjar. Itu artinya debat kemarin di beberapa sisi itu terpecah, di beberapa pendapat itu terpecah, dan yang tadinya selalu dimenangkan oleh Anies selalu sudah mulai bergeser ke Ganjar. Dan hati-hati Anies ini penampilannya, jangan asik menyerang Prabowo secara pribadi, padahal sebelumnya orang tahulah bahwa Prabowo juga punya peran terhadap bagaimana jadinya Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Jangan itu dilupakan ya, karena namanya Ganjar itu bisa justru menjadi bumerang bagi Anies sendiri di mata publik ketika itu dieksplor keluar terus menerus. Nah, orang masih ingat bahwa Prabowo punya peran Anda menjadi gubernur di DKI Jakarta. Ya, walaupun kita lama-lama juga kita melihat kalau Anies tidak terkontrol seperti ini, bisa-bisa kita juga menarik diri untuk tidak menarik diri dari dukungan, karena dan kita bisa melihat Ganjar lebih simpatik dibanding Anies yang selain Anda bukan hanya Anda pintar, tetapi juga Anda menyerang pribadi, menyerang seperti Prabowo ya, orang yang pernah berpartisipasi berperan membesarkan nama Anda itu tidak boleh displitkan ke hal-hal yang bisa cenderung kepada pribadi. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, itu tambahan kita dan ingatkan kita kepada Anies Rashid Baswedan supaya hati-hati dalam membangun narasi, opini yang jangan boleh pesaran tetapi secara argumentatif, tetapi dengan mengatakan bahwa tanah Anda begini-begini, jangan Anda menyamakan diri Anda seperti Jokowi. Biarlah Jokowi seperti itu, tapi Anda jangan seperti itu. Demikianlah kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.